Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini saya bisa menyampaikan materi pelajaran Matsama meskipun hanya melalui video. Dan pada kesempatan ini Bapak sangat berbahagia sekali dan mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi MAN 2 Lebak tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah kami sangat berbahagia dengan bergabungnya Anda. Pada kesempatan hari ini, sebelum Bapak menyampaikan materi pelajaran, izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ahmad Syaifullah MPD, Bapak lulusan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1995, jurusan Pendidikan Kimia, dan juga alhamdulillah Bapak bisa menyelesaikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Sultan Agung Tirtayasa, lulus tahun 2013. Perlu Anda ketahui Bapak telah mengajar di MAN 2 Lebak ini kurang lebih sudah 23 tahun. Tahun 1997 Bapak ditugaskan langsung di MAN 2 Lebak dan tidak pindah kemana-mana. Dan alhamdulillah pada tahun 2018, tepatnya bulan Januari 2018, Bapak diangkat menjadi Kepala MAN 2 Lebak sampai saat ini. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang visi MAN 2 Lebak dan moderasi beragama. Apa itu visi? Visi adalah cita-cita atau pandangan kita ke depan. Seperti misalkan sekarang, apa itu visi MAN 2 Lebak? Visi MAN 2 Lebak adalah terwujudnya madrasah yang religius, unggul, sehat, dan beradaptasi global yang dilandasi akhlakul karimah. Apa artinya? Artinya bahwa dengan visi ini MAN 2 Lebak mengharapkan bahwa siswa-siswi MAN 2 Lebak itu pertama harus religius, kedua unggul, ketiga sehat, dan yang keempat beradaptasi global yang dilandasi akhlakul karimah. Apa yang dimaksud dengan religius? Diharapkan bahwa siswa-siswi MAN 2 Lebak itu memiliki sifat religius. Apa indikator atau ciri religius? Pertama, memahami dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Jadi kami mengharapkan dan bercita-cita bahwa siapa saja siswa yang masuk ke MAN 2 Lebak, maka kami sangat mengharapkan dia memahami ajaran agama dan melaksanakan agama dengan baik dan benar. Kalian masih muda, banyak sekali di antara pemuda-pemudi yang malas untuk melaksanakan ajaran agama seperti sholat, puasa, berzakat, dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ajaran agama dengan baik, maka insya Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Makanya orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa wajib, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Orang yang suka sholat itu orang yang tidak sombong.
Berarti orang yang tidak suka sholat, itulah orang-orang yang sombong. Karena merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi orang sholat, itulah orang yang akan berhasil. Karena apa? Dengan sholat, dia minta pertolongan kepada Allah. Dia meminta memohon jalan yang terbaik kepada Allah. Sehingga insya Allah kehidupan yang akan datang, dia akan tenang dan akan meraih kesuksesan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki sifat religius. Sebagaimana firman Allah tadi yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya. Makanya dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat orang yang berilmu. Syaratnya apa? Beriman dulu. Jadi beriman kemudian berilmu, insya Allah akan Allah angkat derajatnya. Orang yang tidak beriman, meskipun dia berilmu, saya yakin dan kami yakin sebagai orang Islam, dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Meskipun mungkin di mata dunia dia sukses, meskipun dia dibang harta, tapi dia hanya berilmu, tidak beriman, maka hartanya kelak akan menjadikan di akhirat kelak sebagai beban, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam api neraka. Anak-anak sekalian, visi yang kedua adalah unggul. Artinya siswa Mandua Lebak diharapkan memiliki keunggulan baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Insya Allah kami Mandua Lebak akan berusaha seoptimal mungkin agar Anda semua yang masuk di Mandua Lebak ini memiliki sifat keunggulan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah secara akademik Mandua Lebak itu Bapak katakan unggul. Kenapa? Ya. Hampir setiap tahun ya 50 siswa Mandua Lebak setiap tahunnya melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Ya. Mengapa Bapak bangga? Karena kita itu orang daerah. Ya. Kalau orang kota kuliah enak, tinggal mikir sekolah saja. Tapi kita yang di daerah ketika sekolah ke kota, ya selain memikirkan tentang sekolahnya, juga memikirkan tentang kehidupan sehari-harinya. Tapi alhamdulillah anak-anak sekalian, di Mandua Lebak itu orang tuanya sangat mendukung sekali. Sehingga setiap tahunnya minimal 50 orang melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sangat banggakan sekali. Dan tahun ini perlu anak-anak ketahui bahwa kita untuk tahun ini sudah ada 20 orang yang lulus ke perguruan tinggi negeri. Ada yang ke Poltekkes, ada yang ke Untirta, UIN Bandung, UIN Banten, ada IPB, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu indikasi bahwa Mandua Lebak memiliki keunggulan. Juga kita memiliki keunggulan di bidang non-akademik. Contohnya tahun 2018 kita mengirim pramuka 2 orang putra-putri ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu adalah provinsi baru yang ada di Indonesia. Ya. Tahun 2018 juga kita mengirimkan ada yang ke Jogja pramuka. Paskibra kita masuk ke tingkat kabupaten. Mudah-mudahan tahun ini ada yang masuk ke tingkat provinsi. Ya. Pramuka selalu tiap tahunnya menjadi utusan dari Kabupaten Lebak. Oleh karena itu Anda jangan berkecil hati masuk ke Mandua Lebak. Justru Anda harus bangga karena di selatan Mandua Lebak adalah salah satu sekolah yang meluluskan putra-putri yang unggul. Kemudian visi yang ketiga adalah sehat. Sehat itu apa? Memiliki perilaku budaya sehat dan berwawasan lingkungan hidup. Diharapkan siswa Mandua Lebak memiliki perilaku sehat sehingga dia memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Visi yang keempat adalah beradaptasi global yang dilandasi akhlakul karimah. Artinya siswa Mandua Lebak diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tapi ingat, harus dilandasi akhlakul karimah. Ya.
Diharapkan siswa Mandua Lebak ahli gadget. Diharapkan siswa Mandua Lebak ahli komputer. Diharapkan siswa Mandua Lebak ahli internet. Tetapi keahliannya itu harus dilandasi dengan akhlakul karimah, sehingga keahlian-keahlian itu dapat membahagiakan dan menyelamatkan dunia dan akhirat, tidak hanya membahagiakan dunia tetapi celaka di akhirat. Itulah sekilas anak-anak sekalian tentang visi misi Mandua Lebak yang diharapkan dengan visi misi ini kalian yang masuk ke Mandua Lebak menjadi siswa-siswi yang unggul. Terakhir, sifat daripada orang yang religius itu dia memiliki sifat moderasi beragama. Apa arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sifat agama yang moderat. Artinya dia toleransi terhadap agama yang lain. Dalam agama Islam, toleransi sudah jelas di dalam surat Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya kita dengan agama lain kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tetapi ingat, kita tidak boleh berikut beribadah kepada yang lain. Contoh moderasi yang paling baik adalah yang dilakukan oleh pemuda Ansor atau pemuda Muhammadiyah yang menjaga perayaan Natal di gereja. Artinya apa? Bahwa Islam memberikan kenyamanan, memberikan toleransi kepada umat agama selain agama Islam. Tetapi ingat, kita hanya menjaga, tidak boleh ikut beribadah. Kalau kita ikut beribadah agama mereka, berarti kita sudah mengingkari surat Al-Kafirun. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Karena waktu tidak usah banyak-banyak, kalau di video katanya tidak boleh lebih dari 10 menit. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak hanya bisa menyampaikan sekian, tidak bisa panjang lebar. Insya Allah kalau kita kelak tatap muka akan Bapak sampaikan yang lebih banyak lagi. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.